Kita kembali tersambung bersama dengan mantan Kabar Eskrim Polri, Pak Ito. Jika sebelumnya memang Verdi Sambo ini dijerat pasal pembunuhan berencana 340 KUHP, lalu ada unsur hukum apa yang dianggap berbeda di tingkat Mahkamah Agung menurut Pak Ito Sumarti? Ya, baik. Saya kira mungkin penyidik kan hanya berusaha memenuhi alat-alat bukti dan surat keterangan-keterangan ahli dan sebagainya yang disampaikan kepada penuntut umum. Itu adalah merupakan lingkup kewenangan daripada penyidik. Kemudian penuntut umum memberikan tuntutan ya atas pasal yang dituntut kepada yang bersangkutan. Tentunya di sini tugas daripada penyidik sudah selesai. Nah, kalau memang nanti keputusannya daripada pengadilan itu berbeda dengan penuntut umum, tentunya ini adalah bukan merupakan satu ranah atau kewenangan daripada penyidik, tapi penyidik sudah berusaha memenuhi fakta-fakta, kemudian alat bukti untuk dapat memenuhi unsur pasal pidana yang dituntutkan kepada yang bersangkutan. Jadi mungkin kalau saya melihat daripada apa yang terjadi saat ini, tentunya pertimbangan hakim tadi sudah disampaikan oleh Prof. Gayus. Ada yang sifatnya normatif, kemudian ada juga yang mungkin ada tekanan sosiologis, ada sosial dan lain sebagainya, psikologis yang pasti akan mempengaruhi daripada keputusan hakim. Tapi bagaimanapun juga tentunya keputusan hakim harus dihormati dengan tidak mengabaikan bagaimana rasa keadilan yang dirasakan oleh pihak korban. Saya bisa memahami. Tapi untuk kepolisian saat ini yang dilakukan oleh Bapak Kapolri dengan memutuskan daripada sidang kode etik yaitu memberhentikan dengan tidak hormat, itu sudah merupakan keputusan yang sangat maksimal bagi seseorang yang tentu sangat berat ya untuk bagi orang yang diberikan keputusan atau sanksi tersebut. Saya kira mungkin yang tadi saya sampaikan bahwa tugas daripada penyidik sudah selesai dengan memenuhi seluruh keputusan atau unsur pidananya, dan kemudian sekarang sudah ada keputusan lain, ya tentunya kita serahkan sepenuhnya kepada masyarakat maupun juga kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan ya. Barangkali ada upaya hukum lain. Menurut saya itu suatu hal yang dapat diterima ya. Baik, terima kasih mantan Kabar Eskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi atas waktunya bersama kami. Lantas pemirsa, bagaimana keluarga Yosua Huta Barat menyikapinya dan seperti apa pandangan Komisi Hukum DPR RI atas putusan MA tersebut? Saat ini kami sudah bergabung bersama dengan ayahanda dari Brigadir Yosua, yaitu ada Pak Samuel Huta Barat, dan juga anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Gerindra, yaitu ada Pak Habibur Rahman. Saat ini tampaknya sudah bergabung ada Pak Habibur Rahman. Halo, selamat sore Pak Habibur Rahman. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Habibur Rahman, Komisi 3 selaku Komisi Hukum melihat perjalanan panjang dari kasus Verdi Sambo ini, dari hukuman mati, kemudian diajukan ke pengadilan tinggi, ditolak, kemudian ternyata dibawa ke Mahkamah Agung di tingkat kasasi mendapatkan diskon menjadi seumur hidup. Apakah ini sudah sesuai atau mungkin di sini ada sesuatu yang janggal? Ya, yang pertama kita harus menghormati putusan lembaga peradilan, dalam hal ini Mahkamah Agung, ya, sebagai bagian dari negara hukum. Ya, selama prosesnya tidak ada masalah, tentu berat ringan ya gradasi hukuman ya, gradasi berat ringannya hukuman menjadi domain dan kewenangan Majelis Hakim Agung, sehingga tidak pada tempatnya kita mengatakan atau menyatakan ada yang janggal atau tidak hanya dengan melihat gradasi berat ringannya putusan tersebut. Nah, secara umum namanya kasasi itu adalah menilai penerapan hukum atau judex juris ya. Jadi soal apakah pantasnya hukuman mati atau seumur hidup itu memang menjadi subjektif sekali, ada di kewenangan majelis hakim yang mengadili. Cuma saya mau bilang, hukuman seumur hidup juga bukan diskon yang gila-gilaan ya, bukan pengurangan yang drastis daripada hukuman mati. Kalau kita lihat di konteks internasional, politik hukum sebagian besar negara-negara dunia, hukuman seumur hidup tetaplah hukuman yang paling berat, ya, karena sebagian besar tidak mengenal hukuman mati. Nah, di Indonesia, di KUHP yang baru, ada perubahan paradigma soal hukuman mati ini.
di mana secara de facto sebetulnya kita memang sudah meninggalkan hukuman mati secara de facto karena adanya 10 tahun masa bagi terpidana hukuman mati untuk dinilai perilakunya apakah masih pantas mengulangi perbuatannya atau tidak. Kalau tidak mengulangi maka hukumannya bisa menjadi akan menjadi seumur hidup. Jadi de facto dalam KUHP yang baru ya hukuman mati juga memang sudah kita tinggalkan. Nah, itulah mungkin ya nuansa yang ada di benak atau di kepala Majelis Hakim yang mulia, Majelis Hakim Agung yang mulia, yang memutuskan perkara ini. Jadi menurut saya kita percaya saja ya, terkecuali misalnya ada informasi yang berdasarkan bukti adanya pelanggaran yang dilakukan Majelis Hakim Agung ini, ya kita tidak boleh menilai hakim dari gradasi berat ringannya putusan, tapi kita menilai dari apakah terjadi pelanggaran kode etik, pelanggaran kode perilaku dalam menjalankan persidangan perkara ini. Bang Habibur Rahman, kalau Anda mengatakan ini harus diterima oleh semua pihak, tapi apakah ini sudah berlandaskan keadilan yang bisa memuaskan baik itu pihak keluarga, kemudian seluruh masyarakat? Karena ada juga yang menyebut bahwa keadilan publik terkoyak atas putusan MA ini, Bang Habibur Rahman. Ya, tentu namanya keadilan tidak bisa berlaku sama bagi semua orang. Ada sebagian menganggap itu adil, ada sebagian menganggap itu tidak adil. Itu hal yang wajar saja. Akan tetapi sistem hukum kita mengatur kasasi adalah putusan yang final, ya, putusan tingkat terakhir. Tidak ada lagi upaya hukum terhadap putusan kasasi. Ya. Kalau dalam hukum pidana, jaksa pun tidak ada dasar untuk mengajukan peninjauan kembali. Sehingga ya kita harus menghormati peraturan yang ada gitu. Oke, baik. Saat ini kita juga sudah bergabung dengan orang tua ataupun keluarga dari korban. Halo. Halo. Ya, Pak Huta Barat, kita ingin tahu bagaimana respon Anda sebagai ayahanda korban atas putusan yang disampaikan oleh MA kemarin. Ya, yang pertama kita ngerespon dulu tentang keputusan yang begitu langsung dibacakan tanpa kami ketahui ataupun publik ketahui atau masyarakat ketahui. Seperti biasanya yang sudah terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi, semuanya itu dilakukan secara transparan, terbuka untuk umum. Sedangkan yang di Mahkamah Agung, putusannya ataupun bacaan-bacaan putusannya kita tidak mengetahui. Sesudah ada salinan putusan baru dibacakan untuk media. Itulah yang kami ketahui. Dalam proses hukumnya kita tidak mengetahuinya. Itulah yang membuat kita sangat kecewa. Kalau soal putusan Mahkamah Agung itu kita menghormati ataupun menghargai putusan yang sudah mengikat.